sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat kalau Tuhan mengatakan sesuatu, Ia pasti menggenapinya. Termasuk dalam jumlah orang percaya, jumlah jemaat di gereja saudara-saudara sekalian. Mari percaya bahwa Tuhan akan menambah-nambahkan jumlah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib. Ajar kami untuk belajar percaya bahwa Tuhan pasti akan menambahkan lebih banyak lagi umat Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita
merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya, Yesaya pasal 60 ayat 22. Yesaya 60 ayat 22 mengatakan demikian. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Saudara pemirsa, yang saya bicarakan ini bukan soal politik. Saya tidak menyentuhnya ke sana, tapi saya bicara tentang janji Tuhan. Di sini memang Ia berjanji dari 12 suku Israel itu ada suku memang yang kecil, ya. Salah satu contohnya ialah suku Benyamin. Itu kecil, tetapi dari sanalah datang raja yang pertama. Raja Israel pertama yaitu Saul. Datang dari suku Benyamin. Nah, mari kita sekarang gabungkan dengan firman Tuhan dari janji Tuhan dalam Ulangan 1 ayat 11 yang mengatakan bahwa Tuhan akan menambahkan engkau menjadi 1000 kali lipat. Saudara sekalian, umat Tuhan yang waktu itu datang ke tanah perjanjian, ingat kitab Ulangan ini disampaikan oleh Musa di seberang, di pantai barat, di pantai timur dari di pantai timur atau di bagian Yordania sekarang, dari itu waktu itu disebut sebagai Moab, ya, di pantai timur dari Sungai Yordan sebelum mereka menyeberang, karena Musa dihukum Tuhan dan tidak boleh ikut menyeberang ke tanah perjanjian. Inilah dia sampaikan, itu janji Tuhan. Dia katakan 1000 kali lipat. Saudara sekalian, coba perhatikan betul-betul ayat firman Tuhan ini. Sampai sekarang penduduk umat Tuhan yang ada di Israel, orang Yahudi sendiri, jumlahnya sekitar 14 juta orang. Di seluruh dunia, ya mungkin sekarang sekitar 30 juta orang. Paling banyak di Amerika dan di Argentina. Itu orang Yahudi di mana-mana. Terus kalau begitu, 2 juta dikali 1000 menjadi 2 miliar. Loh, kok sudah berapa ribu tahun belum digenapi juga itu apa yang disampaikan Musa? Tidak, saudara sekalian. Sekarang jumlah orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus dan umat Tuhan, apakah itu Kristen atau Katolik, jumlahnya di seluruh dunia, jumlahnya sekitar antara 3 miliar manusia. Jadi digenapi justru dalam perjanjian baru. Umat Tuhan perjanjian barulah yang jumlahnya sedemikian rupa. Jadi di sini ya dan amin, saudara sekalian. Mungkin saudara berpikir saudara datang dari suku yang kecil atau keluarga yang kecil. Saudara ingat ketika Tuhan memanggil Gideon, ya. Waktu itu umat Tuhan sedang terpuruk, dijajah oleh bangsa lain. Kemudian Tuhan memanggil Gideon. Gideon bilang apa, saudara sekalian? Tuhan, aku datang dari suku yang paling kecil. Aku datang dari marga atau klan yang paling kecil. Aku pun anak bungsu. Jadi segala sesuatu membuat dia minder. Tapi Tuhan katakan apa? Engkau adalah pahlawan. Dan melalui Gideon kemudian Tuhan buat banyak mujizat dan umat Tuhan dilepaskan dari penjajahan orang Midian. Jadi sekarang saya mengajak kita semua sekarang, saudara sekalian, janji Tuhan tadi untuk kita semua, ya, mungkin kita bukan dari suku yang kecil atau dari
kelompok bangsa yang kecil, tidak. Mungkin kita pengusaha kecil. Dengar itu? Kita pengusaha kecil. Kita bisnisnya kecil. Kita pendidikannya kecil. Tapi Alkitab katakan apa? Kita akan menjadi bangsa yang besar, yang kuat. Jadi kita, saudara sekalian, kita semua tahu di negara kita sekarang yang menjadi orang terkaya di Indonesia adalah bekas sopir angkot. Jadi jangan lihat engkau sendiri sekarang ini, ya. Jadi ingat firman Tuhan ini. Semua pemirsa yang menyaksikan program ini, dan saya tahu ada sebagian yang menyaksikan program ini ada di pedalaman sana, ya. Saudara, rasanya pengusaha apa? Karet, menyadap karet. Puji Tuhan, saya mendengar berita di Kalimantan Barat, harga karet sudah lebih mahal sekarang. Ya, puji Tuhan. Dan saudara, mungkin ada yang pengusaha sudah ada di Kalimantan. Di tempat kami, orang yang kerjanya hanya mencari ikan. Oh, jangan lupa saudara sekalian, ada yang mencari ikan sampai jadi kaya. Karena di danau-danau di Kapuas Hulu itu, saudara sekalian, adalah tempat di mana mencari ikan begitu mudah. Kalau sudah tekun mengusahakannya, sudah akan mendapatkan hasil. Oleh sebab itu, apakah engkau pengusaha ekonomi lemah? Engkau pengusaha kecil? Engkau pendidikannya terbatas? Bahkan sangat terbatas? Seperti yang kami layani sekarang, di antara suku terabaikan, mereka tidak berpendidikan sama sekali. Tetapi puji Tuhan, sekarang ada anak dari sana yang sudah kelas 3 SMK. Mari kita belajar. Tuhan akan mengangkat engkau bila engkau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Tolong supaya semua pemirsa menyaksikan program ini tidak ada yang minder, tapi kami percaya diri karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang berjanji untuk mengangkat kami tinggi-tinggi pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.